Oke teman-teman, selamat datang di podcast Stage and Story atau biasa dikenal dengan SNS. Nah, di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang panggung itu. Dan kebetulan banget sekarang kita sudah bersama narasumber yang spesial banget, keren banget. Ya sudah melanglang buana di dunia event organizer, sudah membackup berbagai event, sudah berkolaborasi dengan banyak artis, banyak band. Langsung saja kita sambut Mas Furqon. Yes. Mas. Oke, aman apa aja, boleh. Mas Furqon aja ya biar enak gitu. Oke, aman. Oke. Gimana Mas tadi perjalanan ke sini? Wah, gila hari ini panas banget. Sepanas sih gitu. Tangerang kacau panas iya. Padahal tadi pagi tuh sempat hujan loh sebenarnya. Sempat hujan pas gue jalan dari tempat itu ke sini lumayan. Tapi pas siangnya ini panas banget. Terus gimana kesan-kesannya dari ngelihat masuk Unis jalan sampai duduk di sini tuh? Oh gitu. Gue sempat ngerasa kangen juga sih sama Unis ya. Dulu sempat ada memori lah di sini ya. Memori. Event pernah event. Maksudnya pernah datang ke acara di Unis waktu itu. Oh, pernah jadi ini juga di Unis apa gimana? Gue penonton dulu. Oh, penonton. Oke, boleh diceritakan Mas Furqon ini siapa atau nama IO-nya tuh apa gitu? Aku ini anak Indonesia. Nah, aku nama IO-nya itu Fix Pro. Ya, sebenarnya ada beberapa bendera tapi yang masih konsisten di Fix Pro Studio ya. Itu nama IO-nya Fix Pro Studio. Udah mulai dari kapan, Mas? Udah lama banget ya, 2010 lah ya, 2010 ya. Nah, kita kebetulan kita biasanya di Tangerang, di Karawaci. Kita di situ. Ada project apa nggak sih Om yang belakangan ini? Lagi sibuk apa gitu? Masih sibuk makan sih sebenarnya. Cuma makan nggak. Ada beberapa project nanti ke depannya kita di bulan Mei kita ada, di bulan Juni juga udah ada jadwal event gitu. Nah dari sebuah event itu awal mulanya tuh dari mana sih Om? Kayak muncul ide untuk membuat sebuah event nih atau misalkan dari ide kah atau dari konsep atau gimana gitu? Sebenarnya tergantung ya, ada event ada bagian ya, ada yang by request dari klien atau juga emang kita idealisme untuk bikin event yang kita mau bikin gitu. Ada sama teman-teman atau emang kita punya konsep sendiri ya kita buat event gitu. Dari sudah banyaknya event tuh ada yang berkesan gak sih? Wah, semua sebenarnya berkesan, tapi ada beberapa sih yang memang masih keinget sampai sekarang masih ya. Salah satunya coba. Ada lah, kita dulu pernah kita pernah bikin event di Tangerang ya, terus tiba-tiba panggungnya rubuh ya. Chaos tuh berarti. Iya, chaos. Ada korban juga. Nah, itu gue sempat drop juga tuh. Gue pikir ini kayaknya udahlah, gue nggak mau event lagi. Ternyata teman-teman yang lain pada masih masukan, justru ini langkah mulai awal lo jadi seorang event gitu. Ya, jalan lanjutin. Akhirnya sampai sekarang gue masih main di bidang inilah. Nah, awal mulanya Mas Furqon ini terjun ke dunia event tuh gimana gitu? Based on apa gitu? Oh, kebetulan gue dulunya gue bagian dari talent sebenarnya. Gue talent. Terus gue ngelihat kok asik ya jadi IO ya. Iya, main di dunia kreatif gitu. Belakang layar ya. Gue bikin event zaman dulu masih nggak pakai modal tuh ya, masih bikin flyer diketik gitu di komputer, terus difotokopi, disebar-sebarin, masih fotokopian lah dulu lah. Awal-awal cuma modal 30.000. Gue event dulu pertama kali gue dinamai di Metos di Modern. Tahun berapa itu Mas? Tahun Jepang belum menjajah Indonesia. Udah lama banget itu. Nggak lama banget, tahun berapa ya? Lama lah itu, lama banget. Gitu. Nah kan selama itu ya dari Jepang belum menjajah Indonesia. Dari selama itu sampai sekarang kan masih aktif kan berarti? Masih aktif. Nah apa sih yang membuat tuh tertarik gitu dari dunia per event organizer ini? Iya. Pertama sih yang gue pertama sampai sekarang adalah ini ya cuan ya. Emang mungkin fashion gue juga di sini. Gue masih kepake, masih dipercaya sama teman-teman, masih percaya sama klien-klien gue, masih dipercaya sama orang-orang yang masih butuhin jasa gue ya. Itu yang bikin gue masih tetap
berdiri dan masih jalanin event itu sampai saat ini gitu. Oke, nah sebenarnya dalam event kan kita cuman ngelihat, kalau saya ya itu kan udah cuman sebagai penikmat kan, udah sebagai audience doang gitu yang datang ke suatu tempat atau konser gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih behind the scene-nya yang kita tuh nggak tahu gitu, gimana di pra eventnya tuh gimana gitu? Wah banyak banget ya persiapan event ya. Menarik nih. Asik. Banyak banget ya. Jadi pertama kita siapin dulu konsep sama teman-teman atau kita sendiri punya ide kita mau bikin event apa gitu kan. Ada salah satunya sebenarnya konser musik lah atau apa aja yang kita bikin. Maaf di mikrofonnya agak deket ya. Oh, iya. Lagi dimajuin aja ini. Nah, Gini. oke. Iya sip. Nanti diedit kan ya? Sip. Iya. Oke. Gimana? Nah, tadi strategi apa ya? Behind the scene-nya dalam pembuatan event tuh, pra event tuh gimana sih yang kita banyak orang nggak tahu gitu? Ya sebenarnya persiapan event itu cukup lumayan lama ya, bisa 2 bulan ya kita persiapan. Wih, lumayan lama Ya ya. dari konsep, terus kita kumpulin ide-ide dari teman-teman yang lain, terus kita siapin juga breakdown budgetingnya seperti apa. Persiapan itu sih yang memang butuh waktu lama ya untuk ngejalanin kegiatan event tersebut gitu. Memang butuh tantangan sih, kadang ada klien kita yang memang nggak cocok sama ide kita misalnya, atau kita kasih masukan dia punya konsep apa, kita coba tabrakin, gue ada konsep seperti ini biar lo lebih bagus lagi dari yang lo punya gitu. Maksudnya bukan kita ya egois, kita kan pengen ngasih yang terbaik buat klien-klien kita gitu kan. Nah kalau misalkan tabrakan konsep gitu ya, itu penyelesaian gimana, kayak apa udahan aja atau enggak mau atau dicari? Enggak lah, kita cari solusinya lah, pasti ada win-winnya ya kan. Win-win solution gitu. Mereka menang, kita juga menang untuk goalsnya ya, untuk ujung-ujungnya kebutuhan si event tersebut gitu. Nah yang kita tahu kan apa ya, promosi event nih strateginya gimana sih Om? Sebenarnya kan kita tahu nih supaya orang-orang tuh tahu kalau ini loh kita nih ada event di sini gitu. Nah itu pemberitahuan kepada apa masyarakatnya tuh gimana gitu, Nah, itu strategi promosinya. Nah itu di promosi tuh sekarang lebih banyak banget nih, perlu waktu panjang juga nih. Jadi dari kita masih persiapan event aja itu promosi udah harus jalan dengan tim yang solid ya. Sekarang kan ada tim digital ya, ada media digital, ada Instagram, ada TikTok kan, ada gitu kan. Nah itu kita harus ngelibatin banyak banget tuh teman-teman media gitu kan. Kita harus bikin gimmick juga, gimmick untuk lucu-lucuan gimmick iya, gitu ngedongkrak gimana caranya orang tahu itu apaan sih, event kita apaan sih gitu. Jadi biar orang tetap punya punya tesnya untuk ngelihat oh ternyata event ini keren nih dengan media, dibantu media-media dengan buzzer juga gitu. Itu bisa juga dibantu tuh. Berarti sosmed tuh seberpengaruh itu ya Om? Wah, pengaruh banget. Sekarang justru andalannya di sosmed ya. Dari mereka gitu. Biasanya lewat media apa? Atau dari Instagram? Pasti Instagram nomor 1, Instagram. Facebook juga bantu. Facebook juga masih pakai? Masih jalan sih. Facebook masih jalan. Soalnya kan kayak Facebook nih udah mulai berkurang kan ininya gitu, popularitasnya gitu. Tapi masih aktif gitu kalau ininya di Facebook. Masih bagus sih. Jadi di luar medsos juga kita juga harus butuh juga promosi di offline ya, kayak spanduk, baliho gitu, flyering gitu juga penting sih menurut gue sih. Kayak misalnya kayak kemarin tuh gue bikin event, jadi gue bikin tim. Nah tim gue itu nanti bagi-bagi flyering tuh ke kampus-kampus yang lagi pada bubaran atau tempat yang rame, tempat makan segala macam, kita sebarin flyering sambil jualin tiket. Misalnya kita ada event tiketing, kita sambil jualin tiketing juga bisa kan, kayak gitu. Jadi langsung beli juga tiket di situ bisa. Ya. Jadi memang butuh juga offline dan online promosi itu harus berjalan seiringan biar eventnya sukses gitu. Nah tadi kan menarik si audiensnya nih. Nah menarik sponsornya tuh gimana Mas? Nah sponsor sebenarnya sih biar sponsor nih, wah ini event oke nih gitu. Nah iya, sponsor masih lihat kan feedback buat sponsornya apa gitu kan. Pertama dia lihat konsep acaranya, dia lihat talent-talentnya qualifies apa enggak ya kan gitu kan. Jadi dia lihat dari situ, kalau memang menurut dia crowdnya bakal banyak dan pengunjungnya bakal banyak, itu pasti mereka support kita gitu. Ada berapa jenis kan, ada bundling kah atau produk atau cash money, kita nggak tahu nanti apa yang dikasih ke kita. Nah dari pengalaman Om nih yang udah banyak kan menangani
backup event apa segala macam gitu. Seberapa berdampak sih Mas kayak apa ya event musik ini atau event-event yang udah pernah Mas jalanin ke pariwisata gitu? Wah, justru itu berdampaknya sangat luas banget ya kalau menurut aku ya. Jadi kayak pertama transportasi ya, ke Transportasi. tujuan tempat acara kan pasti kan mereka butuh Ya transportasi soalnya tuh, kita iya. udah bela-belain nih datang ke dari rumah ke tempat konsernya Iya. lewat ya kalau ini Grab atau pakai Betul. KRL gitu Iya, kan. betul kan akhirnya menunjang juga wisata tuh ke sektor penginapan, hotel kan. Gue biar nggak kemalaman atau gue biar datang duluan biar dapat tempat yang paling depan gitu kan. Mereka nginep dulu di hotel, jadi hotel gue berdampak juga tuh orang pada nginep. Apalagi kalau ada pengunjung atau calon-calon penonton itu datang dari luar kota kan, gitu sih penginapan. Terus ada sektor kuliner UMKM juga terdampak. Mereka akhirnya makan daerah-daerah kita. Makan di situ juga. Iya, gara-gara ada event ini. itu. Iya. Gue makan apa ya? Misalnya gue di Tangerang atau gue di kota lain, gue bakal nyobain makanan khasnya daerah itu tuh. Mumpung ada di Mumpung Tangerang gitu ya. Kayak gitu. Nah, Tangerang ada laksa gitu kan, bisa makan laksa. Macam-macam sih. Ada sektor kuliner, ada transportasi, ada penginapan. Semuanya sih berhubungan banget dan itu bisa naikin ekonomi kita juga. Jadi dengan adanya event itu jadi apa ya istilahnya jadi penggerak roda ekonomi lah di suatu daerah Pasti, itu ya. pasti itu saling ngebutuhin banget ya untuk sektor wisatanya. Iya, iya. Jadi bukan itu juga. Jadi kadang ngebantu juga soal budayanya. Jadi orang-orang luar tuh melihat budaya. Misalnya kita event di Tangerang, budaya Tangerang kayak gimana sih? Kadang kan ada event tuh yang openingnya pakai tari-tari daerah Tangerang. Iya, Dia betul. tahu budaya Tangerang penarinya seperti ini, tari ini atau budaya makanannya seperti ini, budaya orang-orangnya kayak gini, santun-santun dan ganteng-ganteng, tulis-tulis gitu. Kayak gitulah maksudnya. Akhirnya semuanya terdampak gitu dari event itu tersebut gitu kan. Tapi indikator keberhasilannya nih Om, kayak melakukan sebuah event tuh indikator keberhasilannya apa gitu yang membuat si apa ya wisatawan ini kan banyak datang. Nah jadi indikatornya apa gitu si event ini berhasil untuk menarik wisatawan datang. Terutama tadi konsep tadi harus benar-benar mateng ya. Kita harus tahu strateginya. Oh di daerah ini maunya ini kemana ya, artis-artis yang mana ya, misal koplo kah atau reggae atau rock atau indie-indian gitu. Jadi biasanya setiap daerah beda-beda tuh. Setiap daerah beda. Pangsa pasarnya ya, beda-beda tuh. Misal daerah Tangerang lah lebih banyak anak indie kayaknya sekarang ini. Kayak berapa India, kayak Brundu gitu. Fish ya gitu. Itu keren juga tuh. Dia memang sekarang lagi di puncaknya kayak tuh band-band yang lagi oke untuk jual tiket. Soalnya dari ininya relate nggak sih Mas? Dari lirik-liriknya Oh, sama iya. anak muda zaman sekarang tuh Betul. kayak Makanya tergantung gini, kita bikin event nih, pangsa pasarnya mau kemana nih, ke Gen Z kah atau ke family kah, kan beda-beda kan. Kalau ke family berarti kita band-bandnya yang agak-agak kayak ada Dewa ya kan. band-band zaman dulu ya. Zaman itu. dulu ya. Tapi masih keren lah, anak Gen Z juga masih dengerin Dewa lah. Jadi tergantung nih, kita hari ini kita pengen reggae, berarti komunitas reggae kan. Anak Gen Z kan. Kita mau India nih berarti anak kuliah, anak kantoran ya kayak gitu. Jadi tergantung konsep kita mau lari kemana dulu nih bikin konsep ini gitu. Tapi ada nggak Mas di yang pernah Mas iniin di suatu daerah tuh apa ya beda banget gitu genrenya? Oh ada. Kayak di mana ya? Contohnya kayak gitulah. Kayak kita di Pulau Jawa lah ya. Sekarang lagi rame tuh koplo-koploan tuh kayak NDX tuh, NDX, ya. Gilga, Guyon Waton. Nah itu pecah banget. Nah kira taruh di kota, misalnya taruh di kota lah daerah-daerah Jakarta atau Tangerang misalnya gitu di kotanya gitu. Kalau menurut gue sih masih kurang ya, nggak Nggak segitu hype gitu ya. banget ya. Gitu. Jadi tapi sekarang sih memang relatif ya, kayak event tersebut tadi dikemasnya, kalau dikemasnya sekarang modern dan asik, mereka juga akan datang gitu kan. Ada beberapa konten-konten event juga, aktiviti event yang lain-lain yang biasa buat nge-brandingnya tetap jalan, mereka pasti datang untuk acara tersebut gitu. Oke. Nah, menurut Mas Burkan nih, pemerintah tuh udah maksimal belum sih memanfaatkan industri
event organizer ini sebagai sarana meningkatkan pariwisata gitu. Kita mulai agak lurus nih. Pemerintah kalau menurut gue sih belum ya. Sekarang baru melek kali, kayaknya baru dengar sekarang. Kemarin belum lama ini kan ada kontroversi juga kan tuh kan. Pernah dengar gak IO itu sarana korupsi ya, katanya gitu. Wah itu gue Kok bisa sampai kayak gitu? iya sangat kecewa tuh ada Statement kayak gitu. statement kayak gitu tuh. Sebenarnya harusnya pemerintah itu ngedorong kita juga sektor ekonominya dari bidang kreatif ya, Iya. bidang jasa event gitu kan. Kan event juga bukan hanya di sektor orang-orang profesional, kadang di lingkungan sekolah atau di kampus mereka juga bisa bikin event-event juga kan untuk naikin promosin sekolahnya atau kampusnya gitu. Jadi kolaborasinya ini belum sebegitunya ya, Belum maksimal. belum maksimal ya. Iya, karena di lingkungan pemerintah juga nggak tahu ya, mereka kayaknya orang itu gitu aja gitu, orang dalam orang. Faktornya tuh salah satunya itu mas, kayak Ya, yang bisa jadi, membuat tapi- kayak halangan. Itu bukan Tangerang ya, bukan Tangerang. bukan Tangerang, Tangerang. bukan Tangerang. Tangerang baik-baik lah orang-orang pemerintahnya lah, asik-asik. Kebetulan gue sering juga dapat job juga dari pemerintahan, dari Tangsel, dari Tangerang Kota, Kabupaten Tangerang. Kita sering juga kerjasama dengan mereka sih. Buat Seru. kayak program pemerintahnya gitu ya. Iya, buat kegiatan pemerintah kan semua kan butuh di hire oleh event organizer ya, biar nggak berantakan, atau biar acara juga di handle sama yang profesional kan gitu kan. Jadi memang semua itu butuh banget jasanya IO gitu kan. Sebenarnya orang-orang kadang nganggapnya oh gampang bikin event mah, tinggal bikin event gini tapi kan nggak tahu dampak ke depannya. Value-nya kayak gimana kan gitu, goalsnya, tujuan kliennya seperti apa kan, itu yang harus dilihat sama kita nanti. Oke. Berarti dari pemerintah ini belum dimanfaatkan dengan baik ya si event organizer ini kan ya. Iya, belum sih kalau menurut gue belum sangat belum melihat ya. Masih kaku sih pertama di segi perizinan gitu kan. Sulit ya mas. Sulit banget, repot, birokrasi repot segala macam. Masih belum. Ini pribadi gue ya, gue nggak tahu teman-teman yang lain ya. Kalau pribadi gue masih repot lah. Padahal kan di sisi lain ya, kalau kita melihat kalau emang dia mau buat jor-joran nih ke IO kan, pariwisata di daerah tersebut juga kan bakal meningkat kan gitu. Betul, terutama venue-venue ya yang kemungkinan venue itu emang di apa sih, dikelola oleh pemerintah ya, harusnya ada wadah-wadah kayak gitu kan. Dulu zaman gue dulu tuh ada tuh gor gitu-gitu kan, gor bisa dijadiin tempat konser. Sekarang emang agak sulit karena nggak boleh, takut rusak gornya untuk olahraga kan segala macam. Sekarang agak susah tuh, lapangan-lapangan juga punya swasta, sewanya juga mahal kan gitu. Nah, pertama sih dari segi venue sih, dari segi venue harusnya pemerintah juga nyiapin juga tuh venue khusus yang untuk event gitu. Venue. Nah menurut mas nih, sebagai praktisi kan, melihat kita sebagai mahasiswa ini punya peluang nggak sih sebenarnya untuk terjun ke dunia IO ini? Wah sangat banget ya. Justru dulu gue bilang, gue pernah datang ke acara di UNS itu, eventnya keren banget zaman dulu banget, tapi sih waktu gue masih sekolah ya, itu keren dulu, berkembang tuh event-event di UNS tuh terutama itu. Jadi kalau menurutku peluang-peluang di teman-teman mahasiswa itu sangat terbuka lebar. Justru harusnya kalian harus bentuk dan bikin, dan kalian harus mulai gitu. Mulai bikin, apalagi udah punya istilahnya crowd kan, punya masa kan. Iya, tinggal kalian kelola bagus, gimana konsep yang bagus. Memang kan nggak gampang kan sekarang, apalagi produksi lebih mahal kan. Untuk bikin event itu nggak semurah zaman dulu. Sekarang banyak banget item-item yang ada, tambahan item yang memang perlu budget gede gitu. Nah untuk membuat event tuh kita ini nggak sih mas, kayak ada volunteernya nggak sih? Oh ada banget, perlu banget itu kan. Kalau volunteer kan memang paling nggak bisa ngebantu kita kan untuk ngeringanin kerjaan kita juga, karena kan sekarang di dunia event itu butuh banget manpower yang banyak di segi job desk masing-masing gitu. Penting banget itu. Nah dari kita bahas eventnya tuh sebenarnya tadi kan mas bilang kayak ada komersil, ada sisi ininya idealis. Nah yang
paling enak tuh yang memang menghasilkan tuh yang mana? Yang komersil lah, Komersil ya? Iyalah pastilah. Nah, ada cuannya, cuan. Nah di Idealis itu kayak gimana sih Mas? Kayak maksudnya emang bikin event suka-suka atau gimana? Ya kayak Idealis kan nggak, salah satu kalau orang sekarang bilang gigs gitu kan, itu Idealis juga kan. Musik-musik atau yang memang nggak komersil biasa dibuat event-event di tempat biasa gitu. Jadi ada beberapa event-event yang memang kita lagi suka apa nih, kita bikin sama teman-teman yang lain, itu kita bikin konsep Idealis kita. Oh itu pernah di mana yang bikin event Idealis kayak gitu Mas? Ada sih di kafe paling biasa gitu sih, di kafe atau di tempat-tempat indoor gitu kan, khusus gitulah. Kita pernah bikin event di gudang ya, bekas pabrik gitu, kita bikin konsep, kita bikin event bawa-bawain underground gitu kan, asik juga bikin. Itu idealisme juga kan, gitu. Oke. Nah terus skill apa sih Mas yang harus dipelajari gitu untuk apa ya, untuk kita bisa enak gitu ada di dunia IO nih? Skill kamu kan basic juga di komunikasi ya. Yang penting komunikasinya, dan kita harus bikin event itu kita nggak bisa sendiri, harus nge-tim ya, harus punya tim ya. Nah itu pertama kita harus sejalan dengan tim-tim teman-teman yang lain untuk membuat tim untuk bikin konsep yang benar-benar sama tujuannya gitu. Tujuannya apa nih? Untuk promosi tempat kah, atau untuk nyari cuan kah, atau untuk nge-branding kita sendiri kah? Itu benar-benar emang harus satu jalan ya. Satu jalan dulu, ngobrol-ngobrol dulu, satuin dulu visinya, misinya mau kemana larinya, tujuannya apa, baru ketemu. Ada nggak sih Mas yang kayak orang-orang yang bebal gitu, yang kayak susah gitu untuk diajak kerjasamanya gitu? Tinggalin aja kayak gitu. Tinggal kita boleh debat, kita boleh kasih masukan, tapi untuk yang baik kan ya, untuk yang jalan biar bisa jalan. Tapi kalau yang ribet nggak usah lah, ribet amat gitu. Iya. Ayo dong bikin lah event lah nanti, Unis lah, nanti kita bantu. Asik. Ya nanti lah. Iya kita bantu, kita kasih coba teman-teman konsepnya, teman-teman artis yang enggak. Sebetulnya kan ada artis yang murah, kadang kita tahu nih mana band-band mana yang lagi promosi juga, yang bisa kita negosiasiin gitu kan. Biasanya tuh kalau PPKMB biasanya PPKMB kalau udah malamnya tuh kita ada hiburan lah di situ. Kayak waktu itu undang apa ya? Tahun lalu sih DJ. Gitu. Soalnya kadang gini bro, kadang lu ngajuin nih ke bikin event nih ke artis nih, karena nggak kenal, jadi kadang sekarang artis juga ada yang ribet-ribet ya. Iya. Terutama Raiders ya, Raidersnya, minta ini segala macam harganya. Kalau ada beberapa artis yang ikut yang memang gue tahu gitu. Wah ini aja nih asik nih orang ini, nggak perlu ribet-ribet nih, utama nggak perlu ribet-ribet soal Raidersnya. Kadang juga nyeleneh juga. Iya, terus harganya juga bersahabat ya kan, masuk akal lah gitu kan, gitu. Itu kelebihannya sih kalau lewat IO sih yang kita kenal gitu kan. Kadang kan kalau bikin event gampang-gampangnya, tapi pas jalanan tuh rumitnya minta ampun. Karena kita ngundang ribuan orang kan, untuk event itu berjalan lancar kan, dari segi persiapannya, timnya, venue-nya segala macam, promosinya belum, nanti perizinannya, jalanannya seperti apa, flow keluar masuk tiketing, keluar masuk parkiran gitu. Kita harus punya tim masing-masing, lu tim parkir atau lu gimana caranya lu bisa bikin flow masuk parkir. Tim keamanannya nanti lu handle keamanan segala macamnya. Berarti banyak seksi-seksinya ya Mas? Banyak banget. Apalagi sekarang di zaman sekarang banyak udah modern nih, ada show management kan sekarang yang megang visual untuk videotron segala macam kan, lightingnya gitu kan. Karena zaman dulu kan cuman kayak backdrop ya. Iya, cuman kayak udah, apa sih namanya? Cuman apa? Banner lagi spanduk gitu. Sekarang kan pakai videotron tuh kan. Harus ada operatornya, harus ada yang bikin desain videonya, editing videonya juga, operator segala macam ya, sekarang lebih banyak. Waktu itu saya punya kenalan, dia tuh ini yang tukang bikin video. Jadi dia cuman ya kerjanya tuh WFA sebenarnya. Jadi dia cuman kayak bikin apa sih namanya? Ya opening bumper gitu. Opening bumpernya gitu. Bumper. Nah yang susah tuh kalau layarnya split kata dia tuh. Yang kan ada ini yang main layarnya, terus di samping kiri kanan kan ada juga tuh LED-nya. LED-nya. Pecah-pecah gambar gitu ya. Iya itu bagus juga tuh.
Nah dia tuh bilang tuh yang itu yang susah tuh karena emang harus iniin gerakannya kan, gerakan si videonya kayak gitu. Ya makanya sekarang itu event gak gampang dan akhirnya ujung-ujungnya ke budget juga, budget itu makin bengkak kan untuk production kan. Iya. Sekarang sound system juga punya standarnya, artis punya radersnya, harusnya pakai sound yang ini segala macam, panggung juga harus begini, lightingnya harus begini-begini, itu ada request dari beberapa artis sih ya sebenarnya. Jadi akhirnya lari ke budgeting nanti, itu yang akhirnya ngeberatin kita kan. Berarti kalau zaman dulu tuh nggak kayak gitu mas, kayak perbedaan di zaman dulu sama zaman sekarang tuh lebih susah berarti ya? Iya lebih detail lah sekarang gitu. Tapi lebih hasilnya keren, asik sih, memang beda modern, zamannya lain kan. Sekarang hasilnya keren, ada video segala macam kan. Nah, berarti perkembangan zaman ya kayak gitu ya? Iya. Oke. Malah sekarang event konser-konser malah ada yang nggak pakai MC loh, langsung MC dari video langsung. Oh iya. Iya, misalkan next artis siapa gitu. Jadi udah announce-nya udah nggak dari MC lagi. Udah nggak ada sosoknya gitu. Iya dari video sekarang digital gitu. Jadi Saya terakhir nonton konser tuh kapan ya? Udah lama banget sih kayaknya. SMP apa SD? Enggak. Udah ini sih maksudnya kayak 24 lah. Apa tuh? Band event. For Revenge ya. Di mana? For Revenge apa For Ranger nanti? Di mana? Aduh lupa lagi saya namanya. Mau di daerah Jakarta situ lah. Oh Jakarta ya. Oh ini. Apa sih namanya? Yang ada lapangan baseballnya itu. Oh Senayan. Iya, di situ. For Revenge. Terus Tulus waktu itu ada. Nah, terakhir tuh apa ya DJ gitu namanya, saya lupa siapa. Nah, itu tuh apa ya? Saya kan pertama kali tuh di situ. Jadi ngelihat orang-orang crowdnya rame kayak gitu udah tengah malam tapi masih jingkrak-jingkrakan tuh kayak euforianya terasa banget ya. Dapet ya. Nonton langsung sama dengerin cuman di Spotify atau apa tuh beda banget. Iya, rasanya gitu. Makanya sekarang kan kita hidup di zaman ya nggak bisa lepas dari musik ya Om ya. Gitu. Saya dari kampus dari rumah ke kampus aja harus dengerin musik gitu. Terus beres-beres dengerin musik gitu. Makanya saya sampai bela-belain nih buat datang gitu ke event gitu. Iya, seru banget itu, beda banget euforianya gitu. Itu mungkin ya dari IO yang proper juga ya kayak gitu yang membuat kita tuh jadi apa ya, experience-nya tuh beda, asik, seneng. Asik, iya seneng gitu. Puas banget. Gitu mungkin dengan layout narasumber si penyanyi-penyanyinya gitu. Talent-talentnya ya, pengisi acaranya ya. Itu juga mungkin bisa faktor ya membuat kita tuh happy gitu. Terus harapan Mas Furqan nih untuk industri event organizer musik di Indonesia ke depannya tuh kayak gimana? Ya semoga artis-artis harganya nggak terlalu mahal lah. Gila artis sekarang harganya mahal banget, pusing aing. Yang paling mahal tuh berapa Om kisarannya? Ada yang 1 sampai 1 M ya harganya satu artis ya. Iya. Itu band apa penyanyi? Band. Dari band lokal ya, maksudnya band Indonesia ya. Iya. Ada yang segitu harganya, ada yang 500 juta, ada yang 250 juta. Sekarang under 100 juga banyak ya gitu ya. Artis sekarang aja baru naik aja udah harganya 200-an juta. Iya. Iya, belum produksian segala macam, itu oke lah. Jadi bengkak ya itu. Produksinya ya gitu. Nah, pesan-pesannya nih untuk mahasiswa kita dan mungkin buat saya, buat teman-teman atau bahkan yang nonton nanti, apa pesan-pesannya? Apa ya pesan? Harus terus kreatif sih, ngelakuin hal-hal yang positif aja gitu kan. Kalau anak punya ide dikeluarin, jangan ditahan, nanti kasihan gitu. Jadi kalau punya ide ajak temennya banyak kok. Justru peluang di kampus itu lebih banyak dibandingin di luar ya. Maksudnya kan kampus punya fasilitas pertama kan, punya, dan tadi gue bilang tadi punya pengunjung yang pasti datang, yang loyalnya ada, itu pasti ada. Terus sponsor juga pasti kalau lihat kampus tuh lumayan support juga sih. Kalau menurut gue sponsor sih melek sih kalau lihat kampus sih. Karena dia tahu peluang besar gitu ya. Peluang besar justru. Market dia ada di sini, market gua gitu. Misalnya minuman atau apa, atau provider ya kan sekarang. Dia melihat kampus itu peluang buat mereka untuk branding sama. Jadi
Jadi kayak IO, pengunjung, sponsor itu kan saling membutuhkan semuanya kan, saling membutuhkan tuh. Jadi gitu. Jadi saran apa ini sih ya, harus ide kreatif harus dikeluarin. Sayang masih muda kan, lebih biar lebih dari sini pengalaman lebih banyak gitu nanti. Harus berani gagal ya. Berani, jangan gagal. Harusnya jangan gagal. Harus mencoba berarti. Mencoba, harus dikeluarin gitu, dikeluarin. Jangan ditahan-tahan, nanti sakit kalau tahan. Oke, segitu aja teman-teman SNS podcast kita kali ini. Tadi kita udah banyak sekali membahas tentang ya pra-event itu kayak gimana ya Om ya. Terus strateginya gimana gitu, dampak terhadap pariwisatanya gimana gitu. Ya mungkin bisa jadi insight juga buat saya sama buat teman-teman yang nonton gitu. Terus katanya juga tadi bulan Mei ada ini, ada event lagi. Ada berapa event? Mungkin bisa kita. Wah boleh banget, harus dong, harus kolaborasi nih karena kita butuh juga teman-teman dari mahasiswa ya buat nambahin ide-ide nih. Siap. Baik, segitu aja teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mungkin untuk ketemu pertemuan selanjutnya kita nggak di podcast lagi nih. Kita bakal ke level yang lebih naik lagi, yaitu kita bikin event sendiri. Nah, cakep. Oke teman-teman, sekian. Bye-bye. Thank you.